Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bermalam minggu, dan biarkan orang lain bermalam minggu di sana 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 sana. Kita ngobrol saja, ya. Karena saya sendiri sudah tidak bermalam minggu itu sudah sangat lama sekali. Jadi kebanyakan di malam minggu itu orang lain pada keluar, pada ngapel, pada macam-macam ya. Saya dulu malah cari duit. Ya, karena saya dulu setiap malam minggu itu ngajak pacar saya, yang sekarang jadi istri saya, itu ngamen. Saya yang gitar dan nyanyi, Iis itu yang nariin duit. Jadi kalau dulu Anda pacaran kok boncengan sepeda motor, kemudian kesana kemari, ya nasib Anda ya sekarang seperti ini. Beda dengan saya, ketika malam mingguan kami nggak naik motor, tapi kami nenteng gitar dan kami ngamen di warung-warung lesehan dan kafe-kafe, sehingga uang kami banyak. Jadi ketika kami nikah itu pacarannya malah cari uang, bukan buang uang. Jadi ketika pacaran itu saya sudah cari uang dengan istri saya, dengan calon istri saya, ya. Dan akhirnya ketika kami nikah itu pun kami selalu mencari uang. Dan saya gunakan momentum di mana orang lain itu berlibur, disitulah saya cari uang. Contohnya ketika kami dulu tunangan ya, itu kami sempat jadi jadi pemandu wisata, jadi tour leader ke Bali. Saya memandu wisata, istri saya juga ngikutin. Kami ngurusi rombongan satu bus, padahal rombongan kami itu ada 8 sampai 10 bis. Nah, orang lain bercengkrema, bersenang-senang di Bali, kami cari uang ya di Bali. Kemudian tahun 2005 kami join NASA, dan saat orang lain itu malam minggu rata-rata pada main-main atau mungkin orang menyebutnya weekend gitu ya, menyebutnya weekend. Kami nggak weekend, tapi kami malah presentasi ya, kami presentasi ke sana kemari. Dan pada waktu itu ada alat bantu namanya flip chart. Ada flip chart, itu yang dibahas di sana adalah bisnis NASA dan produk Crystal Egg. Pada waktu itu saya beli flip chart atau paket info bisnis, itu bentuknya flip chart itu ya. Itu saya beli 20, dan flip chart untuk Crystal Egg itu beli 20. Jadi saya bawa 5 paket, istri saya bawa 5 paket, dan di rumah makan itu yang sangat banyak sekali, itu kami tebarkan. Mas, ini ada informasi bagus, silahkan ditonton. Mbak, ini ada informasi bagus, silahkan ditonton. Ditonton aja. Nanti setelah saya makan, saya samperin. Nah, mereka makan dan mereka membuka-buka itu, flip chart itu. Kami makan, mereka sambil buka-buka flip chart. Dan ketika mereka sudah selesai makan, bahkan belum selesai makan pun, mereka menghampiri kami. Mbak, ini harganya berapa? Mas, ini harganya berapa? Oh, ini harganya sekian. Ini benar-benar bisa mengatasi keputihan ya? Oh iya, betul sekali. Akhirnya istri saya yang cerita, saya juga keputihan dan saya pakai ini sudah lama. Makanya saya itu kepengen berbagi pengalaman pemakaian Crystal Egg untuk mengatasi keputihan saya, Mbak. Cuman sayangnya karena Crystal Egg ini nggak ada di toko. Ya, tidak ada di toko, tidak ada di toko obat, tidak ada di apotek, tidak diiklankan di TV. Maka ya mau tidak mau, suka tidak suka, kami menawarkannya seperti ini. Karena perusahaan tidak pernah mengiklankan di toko. Dan setiap kami keliling itu minimalnya ya 10 Crystal Egg itu terjual. Ya kan, Crystal Egg dulu itu di tahun 2007-2008 itu kan harga distributornya 40.000. Harga konsumennya yang tertera di daftar harga itu 55.000.
tapi kami tawarkan dengan harga 275 atau 273. Dan setiap kali closing itu rata-rata orang nawarnya 200.000 sampai 250.000. Sehingga kami dapat untung antara 150 sampai 200.000 per piece kristal egg itu. Kalau kalikan 10 sudah berapa kan? Sudah 2 juta tiap malam minggu kami dapat 2 juta. Orang lain kongko-kongko kami panen. Hanya kami juga bekerja sama dengan beberapa pengobatan alternatif. Saya sebagai supplier produk ke mereka yang mereka punya pasien-pasien dan kami berdua menjadi konsultannya di situ. Nah, terjadi closing besar-besaran. Jadi pengobatan alternatif itu bagi keuntungan dengan saya. Dia yang mendatangkan konsumen, kami yang presentasi, terus hasilnya dibagi 2. Harga jualnya 300.000, keuntungannya saya bilang pada waktu itu 150.000 bagi 2. Dia 75.000, saya 75.000. Tetapi dalam satu hari bisa ada 50 sampai 100 orang. Dan itu dilakukan setiap hari Minggu. Sehingga dimanapun kami bisa panen uang. Terus ada satu pengobatan alternatif juga yang kemudian kita tawarkan. Mbak, sering presentasi di radio toh atau TV kan? Ya, gini aja. Mbak yang ngisi di sana, saya nanti sebagai support untuk produk knowledge-nya. Dan betul, itu namanya Klinik Bu Retno, itu dia sudah terbiasa ngisi acara bincang-bincang sore di acara pengobatan alternatif itu. Dan saya cukup bermodalkan itu, buku manual produk kesehatan itu, dan leaflet crystal egg, dan flip chart crystal egg. Jadi satu presenter, ya, satu presenter dari stasiun TV itu, kemudian narasumbernya ada 3, yaitu klinik pengobatan alternatif tadi, kemudian saya sendiri dan istri saya. Dan kita tawarkan di situ paket stroke itu 750.000. Isinya lecithin, royal jelly, NBP. Kalau paket hamil, lecithin untuk ibunya ya, lecithin, kemudian royal jelly, terus crystal egg. Lecithin, royal jelly, crystal egg. Itu untuk paket hamil untuk ibu-ibu. Bapak-bapaknya nanti paketnya adalah herbastamin, amne, terus agarik. Ya dulu belum ada agarik. Dulu masih pakai ini, serbuk beras merah atau pakai lecithin. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, setiap kali siaran di TV itu rata-rata ada 200 paket terjual. Ya 200 paket terjual. Padahal kami stokis dan si pengobatan alternatif tadi itu dia distributor. Tentunya ada selisihnya kan. Nah kalau kristal itu untungnya aja 20.000 sebagai antara selisih stokis dengan distributor. 20.000 kalikan 200 orang, ketemunya berapa? Kan 4 juta, ya kan? Dari pasokan kristalik aja sudah untung 4 juta. Belum lagi produk-produk yang lain, ya kan? Dan itu dilakukan minggu sore, di mana orang-orang lain kecapean pulang dari main-main, kami justru malah siaran. Dan kegiatan-kegiatan itu terus berlanjut sampai karena kami mengejar posisi peringkat Diamond Director. Ya. Dan yang repeat order luar biasa, besar sekali. Karena di sana kami cerita bahwa kalau untuk paket hamil itu butuhnya berapa? Untuk paket prianya minimalnya 5 paket. Untuk wanitanya kristaliknya 1, lecithin royal jelly. Lecithin royal jelly-nya itu 10 paket. Baru kemudian program hamil, kan itu. Nah, bagaimana kalau baru paket 2 paket kok sudah hamil? Wah, nanti untuk diteruskan untuk paket ini melahirkan. Dan itu kami lakukan selama hampir setahun, ya. Selama hampir setahun. Dan saya lakukan dengan
istri. Istri kemudian lahir anak pertama, ya kami ajak keliling-keliling untuk melakukan hal yang sama. Dulunya saya sama istri, sekarang saya istri dan si Simsin. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi malam hari ini adalah pasutri ya, paket syur terkini ya. Jadi saya akan cerita tentang apa yang saya lakukan setiap hari dalam kehidupan rumah tangga kami. Karena saya prihatin sekali banyak keluarga itu hancur berantakan ya. Saya prihatin sekali karena saya sendiri tuh mengalami satu pengalaman yang sangat buruk sekali, di mana bapak saya itu punya istri itu 3, ya. Bapak saya itu punya istri 3, dan saya dari istri nomor 3, istri ketiga. Bisa Bapak Ibu sekalian bayangkan, seorang bapak, ya, bapak saya punya istri 3. Istri pertama tentunya sudah punya anak, istri kedua juga punya anak. Lah istri yang ketiga juga punya anak. Betul ya? Istri pertama ini anaknya 2, cowok semua. Anak dari istri kedua ini cewek 1. Tapi dari istri ketiga ini anaknya ada 4. Ada 4. Dan hebatnya bapak saya, satu rumah itu dihuni oleh 3 istri. Tapi yang paling menyedihkan bagi saya itu gini, 2 orang kakak saya dari istri pertama, 1 mbak dari istri kedua, itu mereka punya anak yang umurnya sama dengan saya. Jadi bapak saya itu punya cucu, tapi punya anak, dan cucu sama anaknya itu sebaya. Maka ketika saya kecil ya, saya itu nggak pernah nggak pernah digendong oleh kakak tiri saya, itu nggak pernah digendong. Jadi kecil ya nggak pernah digendong, kecilnya juga nggak pernah didulang, ya kan. Tapi karena umur anaknya sama saya itu sama, imbang, ya kan. Begitu saya sudah segede ini, usia 50 tahun, anaknya kakak saya itu pun juga 50 tahun. Ya. Saya 50 tahun, anaknya kakak saya itu 50 tahun. Lah sekarang kakak saya umurnya berapa kan itu? Ternyata saya sejak kecil nggak pernah digendong, nggak pernah disuap, nggak pernah diajak main. Ya, begitu remaja ya sudah hidup sendiri-sendiri, begitu dewasa hidup sendiri-sendiri. Tapi begitu saya sudah tua begini, mereka sudah sangat tua. Digendong nggak pernah, ngeragati apa-apa nggak pernah, tapi tahu-tahu dimintain untuk ngeragati. Nah, ini dia. Maka alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian, saya itu ikut di bisnis NASA ini tidak hanya diajari untuk jualan. Ini alhamdulillahnya. Saya tidak pernah, ya, di NASA ini saya tidak hanya diajari untuk jualan, tapi diajari untuk menjadi seorang pria yang luar biasa, seorang pasangan yang luar biasa. Ketika kakak-kakak saya itu membutuhkan sesuatu, mereka telepon saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sindu ya? Nggih mas. Iya mbak. Aku mau mantu. Oh ya, yang nomor berapa yang mantu? Nomor 2. Dek Sindu, ada uang 10 juta. Enak ya. Ada uang 10 juta. Lah kira-kira kalau Anda jadi saya ya, Anda jadi saya. Tidak tahu apa-apa, dulunya juga nggak ngerti apa-apa, tapi tahu-tahu dikasih kabar berita diminta uang 10 juta. Kira-kira gimana coba? Kena, ya kan hanya garis darah ya kan, tapi kan tidak mengerti seluk-beluknya, kan nggak pernah tahu. Bahkan saya ada di manapun nggak pernah tahu. Saya ada di mana-mana pun saya nggak pernah memberitahu. Saya nikah sendiri, apa-apa sendiri. Saya dengan istri itu apa-apa sendiri, betul-betul sendiri. Jadi nikah pun kami itu biaya sendiri.
Tahu-tahu ada kabar kalau kakak saya itu mau mantu minta uang ke saya 10 juta. Kira-kira dikasih nggak? Kira-kira dikasih nggak? Enak sekali kan? Dulu kecilnya nggak pernah ngopeni, begitu remaja juga tidak pernah ngaruh ke, begitu nikah juga nggak ngurusi sama sekali. Tapi begitu kerepotan ngomong. Dan 10 juta itu angka yang menurut saya itu besar sekali. Karena ketika kami nikah itu, kami hanya punya uang berapa ya? 800.000. 1 juta, iya kami dulu punya uang 1 juta itu sudah untuk nikah total itu. Ini 10 juta. Hanya itu jadi apa coba? Hanya jadi tumpeng, jadi makanan ya kan? Yang besoknya hanya menjadi isi WC kan? Dimana saya harus menikah dengan yang penting itu halal, yang penting sah secara hukum maupun agama. Yang ini maunya pesta kan gitu. Ini Mbak Evi Puspitasari pasti jengkel Pak. Ini alhamdulillahnya di NASA tidak jengkel. Oh. Alhamdulillahnya di NASA itu kita diajari untuk tidak jengkel, tidak panasan, dan tidak menganggap masa lalu itu hal yang sangat penting. Nah, jawaban saya kepada kakak saya, berapa Mas? 10 juta. Oh 10 juta. Oke, nanti istriku yang akan transfer. Atau nanti istriku yang akan ngasih. Keren kan? Jadi kalau dari saudara saya minta berapapun, yang memberikan harus dari istri. Serem-serem. Jadi mintanya padaku, ya kepada saya, yang ngasih saya harus ngomongkan, oke Mas enggak apa-apa, 10 juta ya, nanti yang transfer istriku. Nanti yang ngasih istriku. Nah kira-kira perasaannya kakak saya gimana? Wow, istrinya Sindu luar biasa ya. Istrinya Sindu luar biasa. Ternyata istrinya Sindu spektakuler. Dan betul, ketika kami ngantarkan uang, istri saya yang ngasihkan. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, permisi, ye, sinten nggih? Saya Iis, istrinya Mas Indu. Oh ya, monggo Mbak, ini titipan katanya butuh butuh apa biaya untuk pernikahan ya. Yang mau nikah siapa? Saya tante. Oh kamu yang nikah ya? Weh selamat ya. Ini biaya untuk pernikahannya. Udah, tante pamit dulu ya. Waduh, udah pulang. Sehingga dengan 10 juta, ya, dengan memberikan 10 juta tanpa alasan apapun, tanpa ngoprek-oprek masa lalu apapun, terjadi suatu pembelajaran luar biasa. Karena keluarga dari bapak saya dulu itu punya respek yang besar sekali terhadap istri saya. Wah, Om Sindu luar biasa. Punya istri spektakuler. Beda sekali dengan istrinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Kok beda sekali? Nah, terus kakak saya juga merasa, ya ampun, aku tuh ketika Sindu lahir itu kan ya aku nggak pernah sempat gendong. Ketika Sindu itu ditinggal ibu, bahkan dititipkan ke tetangga lain, tidak ke saya. Ketika Sindu itu butuh ASI, orang lain yang mencarikan susu kambing untuk dia. Sementara aku kakaknya sendiri nggak pernah. Tapi begitu aku kerepotan begini, kok malah adikku itu yang dulunya tidak pernah saya urusi, kok malah jadi orang pertama yang sanggup. Nah demikian juga dengan ketika dari keluarga istri saya, ya, dari keluarga istri saya. Kalau butuh apa-apa yang ditelepon adalah istri saya. Kalau butuh apapun, yang ditelepon istri saya.
Padahal ketika kami nikah, kami dia sendiri. Ketika kami mulai usaha, ya kami mulai sendiri. Kami kontrak ke sana kemari, kos ke sana kemari. Itu orang rumah tuh nggak ada yang tahu. Keluarga mertua tuh nggak ada yang tahu. Kami ngapain aja tuh nggak tahu. Kenapa kok nggak tahu? Karena kami nggak pernah ngomong. Baru mau memulai, kok nggak ngomong sih? Nah ngomongnya nanti setelah berhasil saja, kan gitu. Nah betul, kami ketika suatu saat kami pulang ke Subang, yang tadinya ke sana naik bis, kemudian ke sana yang kedua naik mobil sewaan atau apa charteran gitu. Kemudian yang ke sana ketiga kali kami sudah pakai mobil sendiri. Jadi kepulangan kami ke Subang itu meningkat. Dan ketika mereka butuh apapun, istri saya selalu laporan, Pak J. Kalau istri saya kan kalau manggil kan, kalau saya manggil istri kan bojo kan, bojo. Jadi kalau saya manggil istri saya itu Jo, bojo. Jadi dia kalau manggil saya itu Pak J, Pak Bojo. Pak J, apa? Tadi si ini telepon, kenapa? Butuh dana sekitar 8 juta. Nah terus kamu tadi jawab apa? Ya saya jawab begini, ada uang 8 juta. Terus kamu jawab apa? 8 juta, apa enggak kurang? Untuk acara seperti itu uang 8 juta. Setahu saya acara seperti itu butuhnya 16. Setahu saya kalau seperti itu tuh 8 juta itu pasti kurang. Kamu nanti pasti pinjam ke sana kemari. Setahu saya acara seperti itu yang kamu akan selenggarakan itu butuhnya 18. Setahuku loh ya. Dan kalau kamu hanya minta 8 juta nanti pasti kurang. Dan kamu nanti akan ngutang ke yang lain. Udah gini aja, nanti biar Mas Hindu nanti yang transfer. Jadi kalau apapun kebutuhan dari keluarga istri saya yang harus ngomong bahwa nanti akan ditransfer oleh suamiku. Dan betul kami transfer. Nah kira-kira Bapak Ibu sekalian, keren nggak? Nikah biaya sendiri, apa-apa sendiri. Tapi begitu ada kebutuhan, kami dimintai bantuan, kami ngasihnya secara total. Dan kami katakan, ini bukan utang. Karena kalau kamu bilang ngutang, dan saya iyakan, aku nanti harus nagih kamu. Dan kamu kalau ditagih nggak mungkin sanggup bayar, jelas itu. Karena biasanya orang utang itu ujung lidahnya diboncengi oleh setan. Nyatanya seperti apa kata-katanya? Bukti kalau diboncengi setan itu seperti apa sih? Ngomongnya tuh enak banget. Aku butuh uangnya, pinjam dulu ya. Besok Senin tak kembaliin. Kan gitu kan? Betul nggak? Betul tidak? Aku pinjam 5 juta ya. Besok Rabu aku kembaliin. Manis kan? Manis, empuk, menjanjikan. Lalu itu kalau kita pinjami beneran ya. Kita pinjami beneran, berantem kita. Karena kenapa? Ujung lidahnya ketika bilang mau butuh uang itu, ujung lidahnya sedang ditumpangi oleh setan. Yang mana setan itu tugasnya adalah mengadu domba. Ngadu domba. Dan ingat, setan itu selalu menjerumuskan orang untuk ke arah syirik. Pasti syirik. Setan itu kepengennya kita tuh syirik kok. Maka caranya, pinjam uang. Tolong, aku butuh uang 8 juta. Minggu depan tak kembaliin. Edan tau gitu. Edan enggak? Seolah-olah orang ini sudah mendahului kehendak Allah kan. Minggu depan tak kembaliin. Coba. Itu setan pertama loh itu. Itu setan pertama yang dompleng di ujung lidah itu.
Saya pinjam 8 juta, minggu depan tak kembaliin. Indah sekali kan. Masih ada rayuan yang kedua supaya teman saya atau yang pinjem itu sirik dan kita pun ikut-ikutan sirik. Ingat ya, yang namanya sirik itu kira-kira dosanya diampuni enggak? Ya? Kira-kira kalau orang sirik itu dosanya diampuni atau tidak? Mungkin diampuni, mungkin. Mungkin juga diampuninya dengan cara dibakar dulu di api neraka kan gitu kan. Yo, nanti tak ampuni tapi tak obong dulu kan gitu. Oh iya, nanti kamu tuh saya ampuni, tapi masuk ke neraka dulu. Biar mateng itu dosanya kan gitu. Kan ya repot sekali. Nah, bukti kalau setan kedua yang lebih tinggi derajatnya atau lebih tinggi daya closingnya adalah gini, yang bisa bantu itu hanya kamu. Kalau nggak ada kamu, aku mau kemana lagi tuh? Edan nggak? Kalau tidak kamu bantu, aku bisa celaka tuh. Berarti istri saya sudah diposisikan sebagaimana Allah kedua kan? Kalau nggak kamu bantu, edan nggak itu? Allahnya kemana coba? Tuhannya kemana? Makanya istri saya nggak mau ke prospek oleh setan. Butuhnya berapa? 8 juta. Tak kasih 16. Itu biar setannya langsung, wah. Supaya nggak merospek lagi. Setan kedua nggak ikut-ikutan, iblisnya itu nggak ikut-ikutan merospek lagi. Karena kalau sampai termakan dia sirik, istri saya pun juga sirik. Maka saya mengatakan, nanti akan dibayar, nanti akan ditransfer oleh Mas Hindu sebanyak 16 juta. Dan tidak terhitung utang. Ya, kamu tidak usah ngutang. Karena kalau kamu ngutang, kamu udah sirik. Tapi kalau aku ngasih kamu, berarti aku sedekah. Ini sedekah yang tidak ikhlas ini. Kenapa? Ya diminta. Kalau ngasih kan sedekah ikhlas. Kalau diminta, berarti sedekah apa? Sedekah yang dipaksakan toh. Artinya setan pertama tidak bisa merospek. Setan kedua nggak bisa merospek. Karena dua-duanya ini bisa berbahaya sekali. Misalkan, aku pinjam uangmu ya, besok saya kembalikan. Tanggal sekian, hari Selasa saya kembaliin. Begitu, ya deal, uangnya diberikan, setannya langsung pergi. Setannya langsung pergi. Dan begitu besok Selasa, kira-kira orang yang punya utang ini ingat nggak kata-katanya? Ingat nggak kalau dia itu punya utang? Ingat nggak? Nggak ingat. Nggak ingat. Kenapa? Setannya udah kadung pergi. Kadung pergi itu. Maka si orang yang punya utang ini otaknya blank. Karena dia sendiri itu sebetulnya nggak mau ngutang. Tapi karena didomplengi ya kan. Makanya orang mau sukses itu godaannya setan. Setannya berupa apa? Berupa pinjaman kanan kiri itu. Nah, begitu. Oke deh, ini besok Mas Hindu akan ditransfer 16 juta. Kamu nggak usah ngutang dan nggak usah ngembaliin. Kenapa? Karena kami ngasih. Nah, bukti kalau setannya sudah kabur ya kan? Setannya domblong, gagal prospek nih. Nggak bisa closing nih setannya kan gitu. Nah, begitu kita transfer, jeleng. Mereka punya kesan yang spektakuler. Woi, baru kali ini ya 8 juta bagi Iis kecil. Apalagi bagi Sindu, kok kecil sekali ya. Mereka punya punya perasaan bahwa istriku orang yang aneh dan istimewa. Demikian juga suaminya istri Iis juga orang yang istimewa. Dan Bapak Ibu, orang itu kalau minta 8, dikasih 16, itu sudah tidak bisa utang lagi. Tidak bisa. Tidak bisa ngutang lagi. Kenapa? Karena setannya sudah nggak ada di situ. Tapi setannya masih berada di situ. Apabila minta 8, Anda tawar. Ya ora 8 juta lah, ya jangan 8 juta. Aku juga butuh nih. Gini aja ya paruan ya. Aku 4 juta, kamu 4 juta deh. Nah itu berarti setannya diparuh itu.
Setannya di paruh. Berhasil merospek Anda, berhasil juga merospek dia. Kemudian kepengennya ngadu. Setannya itu pengen ngadu domba. Sang satu membujukin Anda. Itu ditagih itu. Ingat kalau nggak ditagih, dia nanti masuk neraka. Itu ngomongnya setan. Maka Anda nagih. Yang situ juga karena setannya sudah terlanjur pindah, ini juga bingung. Ya, besok ya, tarso, ntar besok. Karena begitu dia pinjam uang dan duitnya nggak ada, itu orang itu nggak bisa berpikir jernih untuk memohon kepada Allah untuk dapat bantuannya, itu nggak bisa. Bahkan bisa jadi dua orang sahabat, dua orang teman, dua orang saudara ini bisa-bisa remuk hubungan kekerabatannya gara-gara uang yang bisa dicari. Betul. Setan itu ngadu domba. Supaya apa? Supaya Anda marah, supaya Anda juga sirik. Ada bisa mensirikkan dua orang ini. Jadi karena saya nggak mau sirik, ya kan? Ya, saya juga nggak mau saudara saya sirik. Butuh berapa? 8 juta. Nih, 18. Dan kasih 16. Kasih 2 kali lipatnya. Dan tidak usah terhitung utang. Begitu uangnya transfer ya, saya kan ya langsung wudu, bawa sajadah, lari ke musola terdekat. Ya Allah, aku lapor. Hari ini aku tundukkan setan itu yang meminjam yang numpang di lidah saudara saya sebanyak 16 juta. Kalau saya kasih 8 juta sesuai permintaannya, setannya masih ada di situ. Dan saya juga kesetanan nanti, maka saya hilangkan itu. Bahkan saya sengaja, saya ikhlaskan untuk dia. Nah, tapi 18 jutanya itu ikhlas untuk dia, ya Allah. Untuk engkau makanya aku minta, tolong kembalikan 10 kali lipat. Karena saya sudah membebaskan saudaraku dari tindakan syirik. Kan enak begitu kan? Daripada kehilangan 8 juta, besok nagihnya stres. Mending ikhlaskan saja, kemudian lari ke masjid atau ke musola. Wajar sholat 12 rakaat. Ya Allah, 16 juta di sana. Balikin. Please, balikin. Kalau nggak dibalikin nanti naik loh. Itu 16 juta sudah di sana untuk acara anaknya. Tolong balikan 10 kali. Kalau nggak nanti naik 20 kali loh. Kalau belum dikasihkan lagi, nanti naik loh 50 kali loh. Kalau belum dikabulkan lagi, aku nanti naik loh 100 kali. Nah, sehingga istri saya di keluarganya itu dapat nilai yang sangat bagus sekali. Demikian juga nama saya di sana juga cukup bagus sekali. Ya, cukup bagus sekali. Karena apapun yang mereka minta, demikian juga dengan keluarga saya. Minta apapun ya istri saya nyoh gitu. Begitu ngasihnya ya lah kita langsung wudu lari ke musola. Lapor. Ya Allah, saya sudah membantu ini tolong balikin. Kalau kami ini kan andalannya kan Gusti Allah ya kan. Kami kan mengandalkan Gusti Allah. Kalau mereka kan mengandalkan teman, mengandalkan rentenir, mengandalkan bank, mengandalkan utang. Nah, kalau kami ini kan mengandalkan pada Allah kan. Ya Allah, sudah saya bantu ini, tolong balikin. Dan itulah makanya kami dalam keluarga itu pun makin apa ya? Ya makin luar biasa. Makin luar biasa. Terus suatu ketika saya pulang ke Subang. Ya. Saya pulang ke Subang. Saya itu punya hobi mancing. Dan kebetulan kakak ipar saya itu hobinya mancing juga. Dan kakak ipar saya itu kalau mancing tidak mau dengan orang lain, maunya sama saya. Makanya kalau selama 6 bulan saya nggak pulang, kakak ipar saya itu stres. Kenapa? Karena teman mancing paling asik nggak datang-datang. Nah,
Suatu ketika saya pulang ke Subang dan kakak ipar saya itu ngajak saya untuk mancing. Sin, ya, nanti mancing? Iya, ayo. Di mana? Oh, di sana. Terus saya bonceng motor kakak ipar saya dan mancing. Kami mancing itu tidak cari ikan, hanya saya itu melempar ngerangkai pancing, kemudian kasih umpan, lempar jauh, ditarik lagi pakai casting gitu. Kan hanya olahraga biar berkeringat aja. Tujuan saya adalah saya mancing adalah untuk olahraga. Tapi tujuan kakak ipar saya itu beda. Bedanya itu kepengen apa namanya mengorek-orek keterangan. Nah begitu duduk, kakak ipar saya nanya, Sin, halo, gimana? Anu ya, aku nitip adikku ya. Jangan kamu sia-siakan, Sin. Itu adikku satu-satunya. Pokoknya aku mohon dengan sangat, Sindu jangan meninggalkan Iis ya. Sindu harus ngerawat Iis ya. Jawaban saya membuat apa kakak ipar saya itu terpesona. Saya bilang begini, namanya kan Oka, Mas, gimana aku bisa menyia-nyiakan adikmu? Gimana aku bisa meninggalkan adikmu? Loh kenapa? Karena begini, seluruh transaksi onlineku, ya, seluruh transaksi onlineku dan di seluruh pos-pos penghasilanku yang saya pajang di sana rekening adikmu. Bonus nasal larinya bukan ke rekeningku, tapi rekening dia. Jadi kalau kemana-mana aku minta uang ke dia. Jadi kalau aku mau kemana kayak itu minta uang saku ke adikmu. Kira-kira kakak ipar saya gimana coba? Hah? Jadi semua bisnismu itu nomor rekeningnya itu pakai rekeningnya Iis toh? Iyalah. Bonus nasamu itu masuk ke rekening Iis. Iya. Gimana aku bisa meninggalkan dia? Kalau aku ninggalkan adekmu, aku miskin kere beneran. Aku nggak punya jaringan, aku nggak punya stok, aku nggak punya apa-apa lagi. Lah mobil gimana? Semua mobilku itu atas nama adikmu semua. Nggak ada satupun atas nama aku tuh nggak ada. Tidak ada satupun atas nama aku tuh nggak ada. Semua atas nama adikmu. Makanya kalau Mas tadi tanya, tolong jangan tinggalkan adikku ya. Ya aku yang guyu kepingkel-pingkel no. Akhirnya apa? Kakak ipar saya tuh, wah, aku baru kali ini loh ketemu orang paling aneh, paling aneh. Kamu adalah ipar paling dahsyat ini. Mungkin sekabupaten Subang paling aneh, paling dahsyat ya satu orang ini. Keren kan? Dan betul, ketika kami habis pulang mancing, itu ditanya, Is, apa betul? Mobil itu milik atas namanya bukan atas nama Sindu? Ya benar, nggak bohong. Ya ini aja dibaca. Gimana sih ini? Nih. Kelihatan nggak? Nih. Kelihatan kan? Nih.
Kelihatan kan? Nah, begitu nonton apa? SNK ini, wow, beneran. Wah Sim, kalau gini aku tenang. Terus saya bilang ke ipar saya, gini loh, aku tuh nikah. Aku tuh nikah itu karena betul-betul kepengen menikah. Saya nikahi adikmu itu bukan untuk iseng, enggak. Bukan untuk iseng, enggak. Tapi saya ngajak adikmu nikah itu karena memang untuk saya hanya mau nikah sama dia, sama adikmu. Saya tidak akan mau nikah sama orang lain. Saya hanya mau nikah dengan adikmu. Dan adikmu pun hanya mau nikah denganku. Titik. Nah karena aku hanya pengen dia hanya pengen aku. Ya maka kami fight. Kami akan kejar peringkat dulu ketika kami memulai bisnis saya itu kami melakukan berdua. Sampai nanti crown diamond ya kami berdua. Kemanapun saya presentasi istriku harus ikut. Di mana istriku berada saya pun harus ikut. Dan anak-anakku pun harus ikut. Saya nggak mau seperti orang lain. Punya istri hanya disuruh menjadi tukang cuci. Saya nggak mau. Saya tidak mau punya istri hanya seperti istrinya orang lain. Disuruh menjadi tukang masak, tukang cuci, tukang bersih-bersih lantai. Saya nggak mau. Lebih baik kalau istriku sampai mau ngurusi rumah, aku mending nggak punya rumah. Aku mending nggak punya rumah. Kalau istriku menikah denganku hanya ngurusi cucian, mending cucian itu tak bakar semua itu. Kalau istriku menjadi hidup denganku hanya ngurusi makanan, mending kalau dapur tak buang semua itu. Aku mencintai istri, adikmu itu untuk menikah, untuk hidup bersama. Saya tidak mau terganggu oleh masakan, oleh cucian. Tetek bengek itu aku nggak mau terganggu. Apalagi terganggu oleh pekerjaan. Aku nggak mau. Saya tidak mau pisah dengan istriku gara-gara duit hanya 3 juta, 4 juta. Saya nggak mau. Saya nggak mau waktu saya menikmati istriku, ya, keindahan istriku, diganggu cucian aku nggak mau. Mending tak bakar itu baju-baju itu. Nggak, saya sampai ngomong begitu. Dan saya nikah dengan istri saya seperti orang pacaran. Ya, benar-benar seperti orang pacaran. Dan kami saling mengagumi. Ya. Contoh, hari ini kami ngurusi pengiriman paket ribet. Ya, paket ribet itu sudah beres. Istriku sudah belanja, terus Simsin yang nuliskan alamat, Ivet yang ngelem dan yang ngirimkan paket. Setelah ngirimkan paket, kami ke mall. Di mall kami COD. Nah, ketika di mall tadi, istri saya tanya, Pak, untuk acara NDO besok di Pati, mau pakai baju baru kan? Jangan pakai baju lama. Pakai baju baru. Karena kalau baju lama, nanti impian kita terlalu pendek. Makanya harus ganti baju baru. Biar nanti impiannya jelas. Karena saya mengamati setiap Pak J ini, setiap ayah ini presentasi pakai baju baru, itu spektakuler sekali. Setiap ganti baju baru untuk presentasi, untuk ngisi seminar, itu pertumbuhan stokisnya banyak, pertumbuhan diamondnya luar biasa. Tapi ketika nggak pakai baju baru, presentasi kita itu ya asal seneng, asal tepuk tangan gitu, asal NASA yes, NASA yes. NASA yes, hanya gitu aja. Tapi tidak menghasilkan greget yang luar biasa. Nah, ayah
boleh milih pakaian apapun. Yang penting saya hanya minta dari baju itu, dari pakaian baru yang untuk presentasi besok, yang untuk isi NDO di Padi besok, harus menghasilkan 6 diamond baru. Serem nggak? Satu pakaian, satu sel pakaian, targetnya menghasilkan 6 diamond baru. Dan ini dia. Ini hemnya. Masih dibungkus rapi. Ini besok harus menghasilkan 6 diamond baru dan 18 emerald dan menghasilkan 30 stokis baru. Popopai. Ini harganya masih ada. Murah ini. 299. Minggir. Minggir lah. Kemudian jadi bajunya tadi 300.000 susuk 100 rupiah. Dan istri saya membelikan ini yang sangat istimewa sekali. Levi's 512 dengan tag gold, tagnya gold, leather tag ya. Dan ini tidak perlu dicuci. Ini nyucinya setahun hanya 2 kali. Dan nyucinya hanya direndam tok tanpa sabun. Ininya emas, golden. Ini harganya. Minggir dulu. Ini harganya 1.549.900. 1.549.900. Ini Levi's Selvedge namanya. Kalau dibuka, jadi Selvedge itu pakaian tepinya seperti ini. Jadi ini dari kain katun murni dan diambil pinggirnya saja. Ini Selvedge, golden Selvedge. Sangat jarang orang yang punya ini. Bu, makasih Bu. Makasih banyak jinnya. Gold Selvedge. Ini dasi yang dibelikan istri saya
2 tahun yang lalu. Ini sudah menghasilkan lebih dari 12 stokis. Ini dasi batik tulis. Ini dasi benar-benar batik tulis. Bukan cap ya, ini batik tulis. Ini sudah menghasilkan lebih dari 12 eksekutif diamond. Saya tidak mau istri saya terlihat pembantu di hadapan saya nggak mau. Istri saya tidak boleh menjadi pembantu, istri saya tidak boleh ngurusi pakaian, istri saya tidak boleh ngurusi makanan, istri saya tidak boleh ngurusi kebun. Kalau mau melakukan silahkan. Ya. Kalau mau nyapu lantai silahkan. Tapi jangan keasikan dengan urusan bersih-bersih. Mau nyuci baju, silahkan. Mau masak, silahkan. Tapi jangan waktumu hanya habis untuk ngurusi nyuci piring dan masak. Untuk urusan makan macam-macam kita bisa pesan mana-mana. Tapi untuk menghasilkan uang, aku janji tidak akan pergi kemana-mana. Nah maka komitmen. Begitu saya join NASA, saya targetkan 10 tahun yang akan datang. Ya 10 tahun yang akan datang, jadi 10 tahun. Saya targetnya 6 tahun. 6 tahun saya join NASA, aku harus Diamond Director Qualified. 6 tahun kita berkarir di NASA, kita harus Diamond Director Qualified. Dan kita benar-benar bisa passive income. Kita benar-benar sudah memiliki jaringan yang besar. Kita sudah memiliki bisnis yang terus berkembang tanpa kehadiran kita lagi. Maka ayo, aku pergi kemanapun kamu harus nemeni aku presentasi. Kemanapun aku pergi kamu harus ikut presentasi. Dimanapun panggungnya aku ngisi presentasi kamu juga bicara. Aku tidak mau seperti orang lain, di mana suami istri pisah gara-gara tidak memungkinkan bersama di tempat kerja. Tapi kalau di NASA, siapa yang bisa melarang kalau kami melakukan pekerjaan berdua? Betul kan? Ayo kita kejar diamond. Begitu nanti kita sudah diamond, kita tinggal bekerja di kedalaman. Dan kerja di kedalaman di NASA ini enak sekali. Enaknya gimana enaknya? Enaknya begini, karena enaknya adalah setiap bulan hanya ngisi NDO 1 kali. Setiap bulan hanya mengisi 1 seminar NDO. Dan seminar NDO itu tidak lebih dari 2 jam saya ngomong. Selama 1 bulan, kami hanya kerja 2 jam per bulan. Selama 1 bulan full, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kami hanya kerja 1 seminar NDO dan itu pun 2 jam. Saya ngomong 1 jam, istri saya ngomong 1 jam. Enak mana? Istri ngurusi pekerjaan di rumah, suami capek di tempat kerja. Enak mana? Suami di rumah ngomong anak, istri sibuk di tempat kerja. Istri kerja, dapat gaji, suami di rumah ngopeni anak, dapat capek. Atau istri ngurusi di rumah, suaminya berangkat kerja. Istrinya di rumah capek ngurusi anak dan cucian macam-macam itu, suaminya kerja di sana dapatnya capek.
Hanya dikasih fasilitas supaya bisa makan selama 1 bulan. Hanya cukup untuk makan doang, tapi enggak cukup untuk yang lain. NASA adalah bisnis yang membuat saya waras. Betul-betul waras. Saya kerja cukup kami berdua itu cukup kerja 2 jam per bulan. 2 jam per bulan, kalau setahun berarti kami hanya kerja 24 jam. Betul kan? Betul. Saya kerjanya 2 jam per bulan, berarti selama setahun saya hanya bekerja 24 jam. Maka saya membuat grup ini, ya, grup ini kemudian anaknya nanti namanya Quick Diamond, itu memang kami pengen mengajarkan Anda untuk menjadi seorang diamond. Karena begitu kita diamond qualified, ya, begitu kita ini diamond qualified, kita tinggal bekerja di kedalaman, dan pekerjaan kita hanya 1 kali sebulan, itu pun hanya di NDO, ya, hanya di NDO. Dan Anda bisa kumpul dengan keluarga seterusnya. Saya pergi kemana, ke jaringan NASA ini, sampai Jawa Timur, itu anak istri ikut semua. Saya ngisi, kemudian istri saya juga tampil bicara. Di tempat kami bicara, kami tinggal di sana banyak diamond crown bermunculan. Kami pindah lagi tempat lain di kaki saya yang lain. Kami ngisi sana 2 jam. Saya 1 jam, istri saya 1 jam. Sepulang dari sana, stokis bermunculan, diamond bermunculan. Kami pindah lagi ke kota yang lain. Diminta untuk ngisi NDO lagi. Kami berangkat ke sana. Saya nyopir, istri saya nemeni saya, anak-anak tidur di belakang. Sampai lokasi di hotel, kami nginep di hotel itu, anak-anak pada renang. Kami makan siang, kemudian sarapan, kemudian siangnya kami di ruang seminar, sorenya kami ngisi. Selesai ngisi, kami tidur di kamar. Besok paginya baru check out. Tapi yang habis kami ngisi seminar, kita tinggal pulang ke rumah. Di sana stokis bermunculan, home sharing berkembang cepat sekali, diamond bermunculan, dan kami mendapatkan royalti semuanya. Diamond Director adalah tonggak, ya. Tonggak atau biji itu sudah mulai tumbuh. Biji Anda mulai tumbuh. Jaringan akan berkembang pesat di bawah, tapi penghargaan di atas akan bermunculan. Kita dapat penghargaan dari keluarga kita dapat penghargaan dari lingkungan kita dapat penghargaan dari kantor NASA, kita dapat penghargaan dari upline, downline, crossline, semuanya memberikan penghargaan kepada kita. Dan jaringan ke bawah ini tidak bisa dikontrol, sudah nggak bisa. Nggak bisa direm, ini omset itu nggak bisa direm. Kalau sudah diamond dengan benar, omset itu nggak bisa direm. Saya pernah membuktikan. Semua top leader under saya minta pada mereka, tolong bulan depan tidak usah tutup poin. Pak Munir, besok Anda tidak usah tutup poin. Mas Abror, besok Anda tidak usah tutup poin. Pak Purwo, besok Anda tidak usah tutup poin. Undermu kasih tahu semua, jangan tutup poin, bulan ini jangan tutup poin, jangan tutup poin, jangan tutup poin. Sampai kedalaman manapun nyatanya nggak ada yang mau. Mereka bilangnya apa? Ini upline kurang ajar ini. Lah kok aku disuruh tidak tutup poin? Enak aja, aku tutup poin hanya 100 poin, kurang lebihnya 500.000 rupiah, bonusku 80 juta, masa suruh nggak ngambil? Aneh ini. Karena ternyata kalau sudah pasukannya besar, sekarang diamond, besok eksekutif diamond, besok double diamond, besok crown diamond, itu otomatis kok.
Anda semuanya suruh berhenti jualan NASA, nggak ada yang mau kok. Kenapa? Karena Anda menjual Kristalek untungnya 100.000. Saya dapatnya dari kristal yang Anda jual berapa? 500. Anda untung 100.000, saya 500 rupiah. Masa yang 500 rupiah nyuruh yang 100.000 suruh berhenti? Kan nggak mau. Danopo, aku untung 100.000 kok. Pak Sindu dapat 500 rupiah, saya nggak ngurus. Yang penting saya dapat 100.000 faktor kali. Tuh kan? Nah ini Bu Maria Ulfa pernah mengikuti NDO dengan Pak Sindu. Dan betul kan Bu, saya ketika ngisi NDO di Sidoarjo dulu ya, itu kan nggak lebih dari 2 jam. Betul kan? Dan itu sudah berapa bulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu. Saya nggak ke sana lagi kok. Saya baru mau ke sana setelah corona nggak ada, saya baru ke sana kok. Tapi pertanyaannya, Sidoarjo rontok nggak? Enggak. Saya tinggal pergi ke Jogja, apakah berhenti? Enggak berhenti. Bahkan beranak pinak, bahkan stoknya bertambah terus. Dulu stoknya mungkin baru 2 atau 3, sekarang sudah lebih dari 6. Dulu saya ke sana, Bu Ismawati itu kalau nggak salah EM. Nah sekarang kok sudah EDD. Karena nggak ada yang bisa ngontrol. Omset itu nggak bisa ngontrol. Kita sudah nggak bisa menghentikan omset. Kita sudah tidak bisa menghentikan penambahan jumlah distributor. Kita sudah nggak sanggup. Bagaimana caranya? Caranya harus kerja tim. Terus terang saja motor saya itu 2 orang. Saya sama istri saya. Karena sebelum saya ngajak istri saya fight di NASA itu, dulunya di NASA itu hanya diisi oleh bapak-bapak. Belum ada ibu-ibunya. Nggak ada. Satupun ibu-ibu nggak ada. Ada ibu-ibu satu, almarhum Putri Sulistianingsih. Karena beliau dulunya juga pemain MLM kan. Tapi beliau sudah sepuh. Ya, beliau sudah sepuh. Nah, saya kepengen menggarap NASA ini atau mengembangkan NASA ini muncul ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda, remaja, putri ini harus bermunculan. Tetapi siapa yang harus dimunculkan sebagai pemantiknya? Apa pakai artis? Nggak mungkin. Ya, ini saya minta istri saya sendiri untuk menjadi pertama kali mengisi testimoni Kristalek. Untuk paket kistanya, karena istri saya punya kista. Kemudian dari kesaksian Kristalek, saya paksa istri saya untuk ngisi di home sharingnya Pak Ali. Judulnya Peran Istri Membantu Suami Berkarir di Bisnis NASA. Setiap hari Selasa ngisi home sharing, temanya sama. Setelah 2 bulan home sharing di sana, berarti sudah 8 kali. Kemudian istri saya tampilkan di NDO di kantor pusat. Di saat hamil muda. Hamil muda si Ivet itu. Hamil tuanya, istri saya ngisi seminar, judulnya itu NDO lagi. Kemudian online marketing ketika si Ivet sudah lahir. Dan ketika anak saya, istri saya tuh hamil anak pertama, itu sudah saya tampilkan. Saya tampilkan di seminar SMP, saya tampilkan di seminar pada waktu itu ada NDT, pada waktu juga ada seminar yang lain. Istri saya harus ikut terus. Dan menjadi pemateri. Dari hamil anak pertama sampai hamil anak ketiga itu istri saya ada terus. Setiap tahun dia pasti punya jadwal manggung di kantor pusat. Akhirnya memunculkan minat kaum ibu-ibu muda untuk menggeluti bisnis NASA ini. Akhirnya sekarang jumlah bapak-bapaknya lebih sedikit daripada jumlah ibu-ibunya. Kalau dulu bapak-bapak bertarung dengan isinya, meyakinkan isinya sulitnya setengah mati. Kalau sekarang bahkan suaminya sudah dikalahkan penghasilannya oleh istri-istri yang join di bisnis NASA.
Nah, terus terang saja Bapak Ibu sekalian, dulu saya ketika pacaran itu ngamen. Pacaran tahun selanjutnya kami berdua jadi pemandu wisata. Kemudian kami mendirikan atau kerja atau menggeluti sauna terapi. Bahkan kami dulu pun pernah jualan es kencur. Itu pernah. Kami selalu berdua. Begitu kami kenal NASA, nah ini dia. Ngamen berdua saja saya alami. Saya mau berproses, saya mau ngamen berdua demi cinta saya pada istri saya. Apalagi hanya untuk presentasi dengan pakaian luar biasa, dress yang sedemikian istimewa, diiringi musik yang bagus sekali, dikasih tepuk tangan yang luar biasa. Masa saya nggak mau? Nah, saya ini media untuk pacaran lagi. Nah, saya ini media untuk pacaran lagi. Ibu-ibu Anda bisa menjadi remaja lagi. Bapak-bapak Anda bisa menjadi perjaka lagi. Konsumsi produk kesehatan NASA. Dan hubungan pasutri kami luar biasa. Luar biasa. Orang lain seusia saya, terus terang aja, orang lain seusia saya itu dalam seminggu paling hanya dalam 1 minggu paling hanya sekali. Usia 50 tahun, paling berhubungan intim sama istrinya itu dalam 1 minggu paling hanya sekali. Kalau saya dengan istri saya tiap malam. Breaknya adalah ketika haid saja. Padahal saya udah umur 50 tahun. Tapi kenapa setiap malam kok kami masih bisa? Bukan hanya masih bisa, dahsyat. Dan komposisinya saya 1, istri saya 3. Dia orgasme 3 kali, saya ejakulasi 1 kali. Ini bukan porno. Ya, ini bukan porno, ini nafkah batin. Maka kalau Anda bisa maknai, NASA bisa menjadi ajang Anda untuk bercinta, untuk mengeratkan atau memperbaiki, ya, memperbaiki kualitas perkawinan. NASA ini media yang sangat luar biasa. NASA ini luar biasa. Padahal Herbastam ini apakah obat kuat? Bukan. Bukan, ini bukan obat kuat. Ini obat untuk menghasilkan duit. Nah, ini bukan obat kuat. Saya katakan ini bukan obat kuat. Obat untuk kaya ini. Karena semua pria butuh ini, betul kan? Dan ini nanti setiap hari akan dicetak 1 juta unit. 1 juta botol. Ini poinnya berapa, ayo? Bu? Jo? Herbastam itu poinnya berapa? Oh. Herbastamin, poinnya berapa? 20. Ini poinnya 20. Kalau 1 botol, 1 poin ini kita dapat 50 rupiah. 50 rupiah loh, nggak banyak kan? 50 rupiah per poin. Kalikan 22, ketemunya berapa? 550. Nah, anggap aja 1 botol ini royalti kita 1.000 rupiah. Ya, anggap saja ini royaltinya 1.000 rupiah. Kalau hari ini dicetak 1 juta botol, kalikan 1.000 rupiah, berarti setiap hari kita bisa mendapatkan penghasilan dari ini saja itu 1 miliar. Betul apa betul? Makanya ini produk yang bikin kaya. Karena kalau udah kaya itu kuat sendiri kok. Serius. Orang kaya itu seksnya kuat. Orang miskin aja yang kepengen seksnya kuat. Nah, gimana mau kuat? Yang dimakan telo terus. Yang dimakan telo. Ini kan? Kopinya kopi warung.
kumpulannya orangnya nggak genah. Gimana bisa punya seks yang kuat? Penghasilannya 3 juta rupiah kok pengen kuat? Nggak mungkin lah. Betul kan? Jadi ketika kita nanti sudah posisi emerald gitu ya, itu Bapak Ibu sekalian akan menikmati betul. Maka saya strength bener ini. Jangan lama-lama di peringkat silver, jangan. Jangan lama-lama di peringkat silver. Semakin lama Anda di peringkat silver, semakin banyak orang yang tidak percaya pada Anda. Jangan kelamaan di peringkat gold manager. Karena orang hanya tahu kalau Anda sibuk tanpa duit. Jangan kelamaan di peringkat pearl manager. Karena Anda dipaksa presentasi ke sana kemari, omsetnya hanya segitu-segitu aja. Penghasilannya segitu-segitu aja. Tapi saya anjurkan Anda, dalam waktu setengah tahun, paling lama 1 tahun, Anda harus peringkat diamond director. Kenapa? Karena Anda punya semuanya. Anda itu punya semuanya. Anda itu punya upline yang setiap malam gambleh. Betul apa betul? Betul apa betul? Anda ini beruntung. Sudah join ke perusahaannya benar, produknya spektakuler, jumlah produknya banyak, dan Anda memiliki jalur sponsorisasi yang setiap malam gambleh. Gambleh ngomong terus. Manas-manasin terus. 2 hari pagi sampai pagi lagi Anda dicekoki terus kan gitu. Dan ketika upline Anda gambleh, jangan merasa kok Anda digamblein. Mumpung upline-ku gambleh, aku masukkan orang baru. Betul kan? Coba kalau saya diem aja. Saya diem saja selama 1 bulan. Saya nggak usah online, saya nggak usah live, saya tidak usah buat status. Pak Munir nggak usah ngadakan KDI fokus, Mas Abron nggak usah ngurusi yang lain-lain. Kira-kira Anda mau ngapain coba? Pak Ardi selama 1 bulan nggak usah ngisi. Saya 1 bulan nggak usah ngisi. Semua upline Anda tidak usah ngisi. Semua peringkat diamond berhenti semua coba. Nggak usah online. Kira-kira Anda nggak mau ngapain? Bingung kan? Betul. Lah ini mumpung perusahaannya ganteng. Produknya spektakuler. Jumlah produknya dahsyat. Upline gambleh terus. Ngomong terus. Nah, kok sampai setahun nggak diamond itu kebangetan loh itu. Ketika saya fight itu upline, saya kepen lihat upline saya presentasi saja, nungguin Pak Ardi presentasi aja itu saya butuh 1 bulan kok. Saya hanya kepengen nonton Pak Ardi presentasi secara total, itu saya butuh waktu 1 bulan. Nungguin beliau itu. Hanya untuk nambah ilmu saja, saya itu nungguin 1 bulan. Kenapa? Karena beliau keliling. Ngelilingi jaringannya. Lah jadwalnya untuk saya berapa? Ya hanya 1 hari dalam 1 bulan. Saya kepengen ilmu ini, Pak Ardi nggak pulang-pulang. Makanya begitu Pak Ardi pulang, wah saya serbu beneran ini. Jangan sampai saya cut Pak Ardi hanya karena saya pipis. Selama Pak Ardi presentasi, saya hampet keinginan saya untuk pipis ini, saya hampet. Saya nggak mau kehilangan 1 kata pun dari beliau. Nah, ini mumpung upline kita gambleh. Karena gambleh upline itu bukan gambleh versi Cak Lontrong, bukan. Upline kita gambleh itu tidak seperti Fadrizon, bukan. Gamblehnya upline kita itu tidak seperti Sule, itu bukan. Gamblehnya upline kita itu tidak seperti partai politik, bukan. Enggak.
Upline Anda gambleh agar Anda bisa seperti upline Anda kan gitu. Seneng loh punya donen itu runtung-runtung ke mall sama suami istrinya. Yang dulunya naik motor, sekarang naik mobil baru. Itu jadi upline itu seneng. Tapi jadi upline itu ya nggak enaknya satu. Sekarang naik punya donen, sekarang naik motor, besok naik motor itu paling benci gitu. Upline itu paling benci itu kalau sekarang naik motor, tahun depan naik motor lagi. Itu bencinya setengah mati. Sekarang ngomongkan produk pertanian, besok ngomongkan produk pertanian itu upline itu benci sekali. Karena ngomong produk pertanian itu cukup 1 bulan aja. Bulan kedua sudah tidak usah ngomong. Upline itu paling seneng kalau sekarang mengeluhkan suami, bulan depan sudah romantis. 2 bulan lagi sudah positif hamil. Tapi jadi upline itu ya benci sekali. Kalau sekarang mengadukan suami, besok mengadukan suami, sampai tahun depan ya mengadukan suami, ya itu dibunuh saja itu. Masa punya upline hanya untuk ngomongkan kejelekan suami? Masa punya upline hanya untuk dilaporkan anaknya meriang? Betul kan? Nah, mumpung upline sedang gambleh-gamblehnya, Anda latihan komentar, sebanyak-banyaknya latihan komentar Anda, dan komentar Anda screenshot atau Anda klik sendiri kemudian salin untuk postingan. Alhamdulillah saya dapat materi ini, dahsyat. Itu sudah menghasilkan omset yang besar sekali. Masa upline sudah gambleh, besok pagi postingan Anda apa? Postingannya gini, semoga yang baca status saya ini dirahmati Allah dan rezekinya dilancarkan. Kan kelihatan kalau kopas. Masa upline siap malam bebret ya cerita terus ngomong terus menceritakan trik-trik dahsyat. Malah Anda postingannya begini, Jumat berkah. Kira-kira yang membeli Jumat berkah Anda siapa? Kan nggak ada. Jumat itu berkah, iya. Semua orang sudah tahu. Ngapain ditulis? Sudah tahu. Sabtu aja berkah, Minggu juga berkah. Ternyata semua hari itu berkah semua bagi orang yang menggeluti bisnis dengan dahsyat. Jadi kalau orangnya koplak ya, yang berkah ya hanya Jumat tok, lainnya enggak. Betul kan? Anda tinggal komentari semua gamblehnya upline, komentar yang agak panjang, posting, kemudian Anda klik sendiri, Anda salin. Kemudian Anda posting di Facebook dan tambahi gambar produk. Itu sudah laris sekali. Itu namanya masuk ke grup untuk kaya, bukan masuk grup untuk habis pulsa. Apalagi masuk ke grup hanya untuk laporan. Maaf Pak, telat. Anda nggak mungkin diamond dengan laporan, maaf Pak, telat, siap putar ulang. Anda nggak mungkin kaya dengan keahlian menulis, maaf Pak, telat. Itu nggak akan kaya. Nggak ada poinnya itu. Oke, teman-teman semuanya. Sudah lebih dari 1 jam saya gambleh di depan Anda. Dan coba mulai sekarang buat impian lagi. Bahwa tujuan Anda masuk NASA itu karena Anda kepingin memberikan suatu sensasi yang luar biasa untuk pasangan Anda. Ya, Anda masuk NASA, memang Anda kepingin memberikan warna di pernikahan Anda. Anda masuk NASA, Anda masuk grup ini karena Anda kepingin menjadi pasangan yang tepat untuk pasangan Anda. Anda masuk ke sini supaya Anda menjadi suami atau istri yang hebat untuk pasangan Anda. Anda masuk ke grup ini supaya Anda menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anak Anda. Karena saya ngomong dari dulu sampai sekarang ya tema saya yaitu. Saya nggak bisa ngomong cerita banyak. Kenapa? Karena bonus Anda sama dia nyari sama. Bonusnya nyari sama kok gurui kan gitu. Masih sama-sama sengsara kok nguliai. Sama saya dengan frontline saya dulu dengan Mas Abdul sama Mas Mulid itu saya nggak akan gurui mereka, enggak. Saya bawa mereka ketemu upline saya yaitu Pak Ardi. Biarkan Pak Ardi yang gambleh kan gitu. Biarkan Pak Ardi yang kerja keras, aku tepuk tangan saja deh.
Saya cukup tunjukkan kepada Doni saya bahwa saya adalah muridnya Pak Adi yang terbaik. Pak Adi cerita saya nulis, Pak Adi cerita saya nulis. Jadi Pak Adi cerita itu saya nulis bukan hanya dengerin gini. Karena kalau hanya lihat Pak Adi, hanya dengerin, itu nggak dapat apa-apa. Serius nggak akan dapat apa-apa. Anda masuk ke grup ini selama 20 tahun, kalau Anda nyimak ya nggak dapat apa-apa. Karena modelnya merespon suatu ilmu itu adalah nyatet. Selain nyatet nggak ada lain. Begitu nyatet, maka seluruh indera Anda ini nyatet. Tangan nyatet, mata nyatet, telinga nyatet. Semuanya ini bergerak untuk nyatet. Tapi kalau Anda hanya lihat, kemudian Anda dengerin, Anda itu lupa terus. Nyatanya kalau Anda kenalan sama orang, selang 2 menit nama orangnya Anda sudah lupa kok. Betul kan? Nah, jadi kan bisnis nasa adalah media untuk memperindah keseriusan kita dalam berumah tangga. Dan satu lagi teman-teman, kejar diamond tahun ini. Jangan lebih dari tahun ini. Ini bulan Januari. Ya. Maka bulan depan Anda harus menjadi satu tingkat di atas posisi Anda sekarang ini. Jangan pernah negosiasi dengan waktu. Jangan pernah bernegosiasi. Ya, jangan pernah bernegosiasi. Waktunya masih jauh. Aku masih baru di NASA. Itu bullshit. Hanya orang pengecut saja yang mengatakan aku orang baru. Artinya minta dimaklumi. Baik teman-teman semuanya, materi saya cukupkan. Kalau ada kekurangan ajaran saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dibenarkan. Ya, terima kasih. Demikian dari saya, materi saya. Besok teman-teman akan mendapatkan saya tampilkan pemateri satu lagi, yaitu istri saya sendiri, Ibu Isri Mulyani, Eksekutif Diamond. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan keep fight, go Diamond.